Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi channel Yati sama official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Masya Allah, hari ini hari Sabtu, besok hari Minggu. Aduh, kalian mau libur kemana besok? Dandan yang cantik cuy, jangan lupa selfie ya kan, pasang di media sosial. Wis, Masya Allah, jadi pekerja migran Hong Kong sukses, alhamdulillah. Yang penting saat kita flexing, saat kita pamer ya kan, itu adalah uang kita sendiri, jangan uang hutang ya. Kalian baru pencairan bank langsung makan Pizza Hut, langsung di selfie cekrek ya kan. Keluarga ngomong enak banget ya kerja di Hong Kong, nyampe sini keluarga kerja beda cerita, yang ada kena mental. Aduh, kenapa ya dunia flexing di Hong Kong itu banyak sekali ya kan. Aduh cuy, lebih baik nih ya kelihatan nggak punya duit ya kan. Kadang tuh kita tuh seneng gitu ya dihujat sama orang, di kamu kere banget sih di Hong Kong. Nggak apa-apa, yang penting dompet kita ada isinya ya kan. Kayak Tisam nyindir aja enggak ya, buat kalau kalian kesindir ya berarti ya alhamdulillah gitu, masih punya perasaan. Ayo yampuy temen Kaisam yang lagi di rumah sakit, tentunya semoga Allah angkat sakitnya. Temen Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur ya. Temen kayak Tisam yang masih berjuang di rumah majikan diberikan kekuatan sampai finish ya kan. Kalian di Hong Kong ya jangan asal ngecat rambut cuy. Tadi tuh ada yang ngomong kayak Tisam, saya dimarahin sama majikan, saya habis pulang dari salon, ceritanya pekerja migran ini. Nyampe rumah ini rambut udah kayak kucing angora ya, warnanya bule-bule gimana gitu ya kan. Udah kita kulitnya hitam manis gitu ya kan, rambutnya udah bule-bule kayak kucing angora ya kan. Majikan ya kaget lah, mungkin mbaknya sih cantik ya, jadi majikannya mungkin nggak mau kalah saing ya. Akhirnya minggu depan suruh dihitamin lagi. Kayak Tisam, saya dihitamin lagi rambutnya, kalau nggak dihitamin saya mau dipecat dari majikan. Dalam agama Islam tuh nggak boleh kamu disemir warna itu terus kamu kembali ke warna hitam, tuh nggak boleh. Terus Kak Isam saya gimana? Ya tinggal ngomong aja sama majikan, maaf majikan, lain kali saya nggak akan cat rambut, tunggu menghitam sendiri aja ya kan. Ya kan sayang banget cuy, kalian itu udah warnain rambut $800, apa nggak 1.600.000 kalian warnain rambut. Jadi untuk kalian yang mau warna-warnain rambut ya dipikir-pikir dulu, jangan sampai majikan kalian nyuruh cat hitam lagi. Ini kan long fajin ya. Terus kalian tuh udah pakai rambut warna hitam aja udah cantik cuy. Yang penting apa? Yang penting nggak bau ketek. Astagfirullah. Oke, hari ini kita bahas apa? Kita bahas ini yuk. Bahas foto orang yang hutang di bank. Ini sudah sampai debt kolektornya nempelin di tempat sampah. Ini boleh nggak sih kalau kita pasang poster di tempat sampah atau di public area ya cuy di Hong Kong? Ini kena denda nggak sih? Kalian tahu nggak sih? Jangan sampai nih ya, ini dicontoh untuk kalian yang ditipu-tipu sama temen. Kira kalian udah ditipu berapa puluh ribu dolar Hong Kong cuy? Kok kayak Tisam ketawa? Ya iya, maksudnya kok masih aja sih kalian itu lugu percaya sama teman kita gitu ya. Udahlah cuy ya, saving money kalian sendiri ya. Apalagi ngiming-ngimingi nih teman kita nih, gara-gara sering dikasih makanan jadi kita mau aja ya suruh berhutang ya kan. Nah akibatnya foto kalian nih yang ditaruh di tempat sampah bisa jadi, jangan sampai menjadi terkenal. Oke, fenomena foto orang yang berhutang ditempel di tempat sampah, menurut kalian setuju nggak sih buat orang-orang yang nggak bayar utang? Ini debt kolektornya udah kesel banget sih. Diduga sih mungkin debt kolektornya udah naik ke rumah dan mbaknya tuh mungkin di termination sama majikannya sehingga nggak bisa dicari nih keberadaannya. Iya ya cuy, kalau misalkan kita misalkan hutang di bank kecil nih yang cuma persyaratannya itu fotokopi ya kan, jadi kan nggak butuh asli ya kan, kita dapat tuh misalkan 2.000 sampai 2.500, 5 juta ya, itu kan persyaratannya nggak usah yang asli ya. Nah tapi nih bank-bank kecil kayak gini, ini nih yang meneror majikan kalian itu sampai panggilannya 100 panggilan iya kan. Nah apakah bisa dipolisikan kayak Isam pekerja migran ini? Ya bisa saja kalau majikannya rese. Setidaknya kamu tidak akan mendapatkan uang ganti 1 bulan sebagai pengganti one man notice ya. Kalau misalkan kalian dipecat nih majikan bisa aja nggak ngasih uang termination karena kalian melanggar privasi majikan, memberikan nomor handphone majikan dengan lancang, memberikan alamat majikan dengan lancang. Itu bisa menjadikan alasan dan kalian tidak bisa menuntut kalau misalkan hari itu kalian langsung dikeluarkan. Sayang banget ya cuy, udah kita banyak utangnya, kita di termination nggak dapat uang gitu kan. Apalagi paspor kita digade, aduh nangis batin ya kalau kayak gitu. Maka dari itu nih
buat teman-teman KSM yang sudah terjebak banyak bang, apa sih yang harus diselamatkan? Yang diselamatkan adalah dokumen, ya kan? Karena dengan dokumen kalian bisa mendapatkan pekerjaan lagi, ya kan? Jangan jadi anak overstay. Karena apa? Sekarang pemutihan, pekerjaan ilegal itu lagi kosong coy. Alhamdulillahirobbilalamin nih, ada hikmahnya nih ya. Banyak nih anak-anak yang datang KSM, KSM saya anak kosongan, KSM saya mau menyerahkan diri aja. Oh bagus, KSM support. Ayo. Kemana kayak Tisam? Saya harus menyerahkan sana ke imigrasi Columbia ya. Kalau kalian menyerahkan diri nih, nggak akan ditangkap cuy. Kalian pasti akan didata ya, data kalian dicek dulu nih paspor kalian aktif apa enggak. Karena kalau misalkan kalian kosongan kamu punya paspor, kemungkinan deportasinya itu cepat ya daripada kalian kosongan nggak punya paspor. Kalian harus mengajukan yang namanya SPLP dulu nih ke KJRI. Jadi on prosesnya itu berbulan-bulan ya cuy ya. Jadi kalian itu nih buat anak-anak overstay nih, KSM support. Ayo serahin diri. Mumpung ini nih lagi gede-gedean nih, pemerintah Hong Kong memberikan tiket pesawat ya. Apply cepet. Nunggu tiket pesawatnya supaya mendapatkan antrian gitu. Karena yang di dalam CIC-nya itu juga banyak. Nah kaliannya cepet ajukan ya. Ayo pulang cuy. KSM support daripada kalian di sini kelantang keluntung nggak jelas ya kan, cari pekerjaan menghalalkan segala cara ya kan, banyak janin yang berguguran ya kan. Kita ini manusia cuy, mau sampai kapan kita berdosa ya kan? Kita buat anak terus nih, saking untuk bayar kos. Nauzubillah mendalik ya. Bayi gerumbelan ini bukan darah cuy, bukan darah, tapi ini bayi yang kalian gugurkan sendiri. Karena apa? Karena untuk membawa hidup sendiri aja di Hong Kong sulit gitu, apalagi bawa anak ya kan. Maka dari itu KSM support full 100% buat teman-teman KSM yang overstay kosongan mau nyerahin diri. Ayo cuy, ayo. Apalagi di bawah 2 tahun nih, ayo cepat. Kalian tuh nggak akan mungkin dihukum lama-lama ya kan. Tuh kan jadinya ngomongin overstay, padahal tadi ngomongin foto yang ditempel di ini apa namanya, di tempat sampah. Tapi nggak apa-apa. Kemarin itu kayak saya mendapat video di mana pekerja migran ini sakit cuy. Ternyata mbaknya ini kosongan, sudah menua di Hong Kong cuy, tapi baru 1 tahun dia ini kosongan, iya kan? Sekarang ada di rumah sakit ya cuy ya, sudah ditangani oleh KJRI dan sudah ditangani para medis, dan ini adalah anak kosongan. Nah dia ini nggak ngomong sama kayak Tisam, nggak ngomong sama anak-anak yang lain, dia ini hanya bergerombol dengan anak overstay lain yang memiliki ketakutan. Sejujurnya anak overstay ini pada pengen pulang. Bapak KJRI tolong dimudahkan bikin SPLP-nya buat teman-teman KSM yang pengen pulang, support, iya kan? Nah jangan sampai kayak pekerja migran yang baru masuk rumah sakit, dia kosongan coy setahun, sudah menua, dia sebenarnya pengen pulang dari dulu tapi takut karena dia ngerasa dia ilegal di sini, ya kan, dia takut untuk menyerahkan diri. Nggak usah takut nih. Jadi buat kalian yang kosongan nggak usah takut, nggak apa-apa. Menyerahkan diri di imigrasi Columbia langsung lantai 5, ngomong Pak saya mau pulang, saya overstay. Nah nanti kalian itu diberikan surat untuk investigasi, dicek dulu nih overstay, dalam waktu overstay berapa lama kalian ada di Hong Kong, terus melakukan pekerjaan ilegal, nggak pernah ketangkap, nggak pernah punya kasus, nggak, dicek dulu. Kalau kalian bersih, cepet pulangnya, percaya deh sama KSM ya. Semangat, KSM support buat kalian yang mau pulang. Oke, kembali lagi ke tempat sampah yang mukanya Mbak siapa? Indonesian Helper cuy, tulisannya sebagai Indonesian Helper nih, KSM merasa tersungging ya cuy. Nah buat kalian nih jangan dicontoh ya kayak gini, karena ini ada dendanya cuy. Kalau kalian memasang foto ya mbaknya ini di public area di Hong Kong itu dilarang ya kan. Bahkan banyak nih yang dimasukkan di sel prodeo karena dia menempel-nempel poster kayak gini ya kan. Terus dendanya ini $10.000 Hong Kong, dan denda berjalannya per harinya ini $300 Hong Kong. Jangan salah, setiap tempat sampah itu ada CCTV yang mencorong ya cuy ya. Jadi buat kalian yang buang-buang sampah juga ya jangan dikira nggak ada orang nih, nggak ada Pak De ya. CCTV ada cuy. Ya, maka dari itu bisa dicek nih kapan harinya kamu nempelin itu poster, itu dihitung per harinya $300. Dan vaksinnya kalau kena orangnya 10.000. Nah diduga sih debt collector ini nih nempelin cuma buat shock terapi aja ya kan. Mungkin ini carinya di tempat sampah pedesaan, nggak mungkin di kota. Kalau di kota dia pasti akan udah kena denda ya cuy ya. Nah buat itu, buat teman-teman KSM jangan dicontoh ya. Nah ini buat mbaknya yang berhutang-hutang terus kabur ya, KSM juga nggak support. Kalian itu kalau misalkan memang sudah nggak punya uang, jangan berhutang lagi. Hadapi kenyataan hidup. Yang penting kalian pegang dokumen, kalian harus bertanggung jawab. Oke, saya nggak mau hutang lagi, saya mau udah nggak apa-apa di termination, nggak apa-apa, saya cari majikan baru, saya mulai hidup baru untuk membayar hutang. Itu baru benar cuy ya. Tapi kebanyakan teman-teman kita berwatak di mana dia sudah mendapatkan uang kabur.
Memang dia nggak punya Allah ya yang mantau nih. Kamu punya utang loh, ya kan? Aduh, jangan sampai lah cuy, kita di saat kita meninggoy gitu ya, di kuburannya itu kita dibanjiri air gitu ya. Aduh, janganlah. Ya udah jangan. Oke, nggak tahu ini video tentang apa, yang penting Kaisam itu ngasih tahu aja ya. Jadi ini poster nih lagi beredar banget nih, orang-orang yang hutang di bank-bank kecil, siap-siap muka kalian akan dipublish di tempat sampah. Ya kan? Aduh, mungkin debt kolektornya udah kesel banget itu nggak nemuin kalian di rumah majikan juga, kalian bawa kabur uang perusahaannya ya kan. Tapi buat teman-teman Kaisam yang sudah membayar bunga jasa, udah lebih berani nego sama debt kolektornya, nggak usah takut ya kan, berlindung dengan majikan. Kalau misalkan majikan tahu utang kamu di bank kecil, untuk marahin balik itu debt kolektornya, nggak usah telepon-telepon ke sini gitu, saya sudah bayar lebih dari uang pokok, nanti debt kolektor kabur sendiri kok. Oke, mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Berapa tadi dendanya? 10.000 dan $300 per hari kalau kalian nempel foto teman-teman kita yang berhutang di publik ya, poster-poster ilegal seperti ini. Dan untuk kalian yang belum ditipu, nah Kaisam pesan nih, gak usah percaya kalau teman kita menangis dengan air mata bawah ya, tolongin saya dong, saya nggak bisa bayar bang hari ini. Ngomong aja, maaf ya, ini saya ada $100 kamu untuk libur minggu depan. Udah selesai cuy ya, itu bukan tanggung jawab kalian untuk terlibat dengan masalah mereka. Mereka sudah berani untuk mengambil masalah, biarkan mereka menyelesaikan sendiri. Kita punya hidup sendiri, kita punya masa depan sendiri. Oke, nah kalau kayak gini insya Allah pekerja migran sukses dan berhasil. Wes, Masya Allah. Kira-kira coba spill nama teman-teman kalian yang udah nipu, kali aja baca komentarnya dan ngerasa dan punya niatan untuk membayar. Amin ya robbal alamin. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.